Kerap kali dalam kehidupan kita bertanya kepada diri kita, mengapa kita ada dalam dunia ini? Apa kira-kira yang menjadi tujuan hidup yang aku punya selama aku ada? Dan orang berpikir hidup itu adalah tentang bekerja untuk membangun suatu kenyamanan. Ketika sudah nyaman, maka kebanyakan dari kita akan masuk ke dalam satu zona yang sulit untuk ditinggalkan. Sehingga seumur hidup kita tidak pernah menemukan lagi apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidup ilahi yang Tuhan percayakan kepada kita di atas muka bumi ini. Ya, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya, Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Hari ini kita akan menampilkan seseorang yang akan menjadi inspirasi buat Anda. Seseorang yang bersedia untuk meninggalkan zona nyaman daripada kehidupan kota besar untuk masuk ke suatu daerah kecil dan demi untuk membangun kehidupan yang ada di sana. Menampilkan seseorang yang luar biasa bernama Pak Senta Leo. Dan kita akan melihat perjalanan hidup dia, bagaimana dia mengabdikan dirinya, juga keluarganya untuk melayani orang-orang yang berada di Pulau Nias. Ya, ladang memang benar sudah menguning. Hari ini dalam topik yaitu ladang sudah menguning, di dalam Good News Program kita akan menyaksikan satu tayangan yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Saksikan yang satu. Sebagai murid Kristus, kita seharusnya tahu bahwa musim menuai itu bukan besok, lusa, atau hari-hari ke depan. Namun musim menuai adalah hari ini, saat ini, dan sekarang. Telah hadir dalam studio Good News Senta Leo, seorang narasumber yang luar biasa. Seorang pengusaha sukses di bidang IT, yang rela meninggalkan Jakarta dan pindah ke Nias demi menjadi ayah asuh bagi anak-anak Nias yang mengalami bencana tsunami di waktu yang lalu. Adapun anak-anak yang diasuhnya mayoritas merupakan anak yatim piatu yang tadinya sangat tidak mungkin memperoleh kehidupan yang layak, serta mengecap pendidikan. Penasaran dengan kisah ayah asuh bagi anak-anak Nias ini? Nantikan kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Good News Program. Ada ratusan pulau. Pulau Nias sendiri sebenarnya kepulauan. Ada 110 pulau. 110 pulau. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program dalam suatu topik yaitu ladang sudah menguning. Di tengah-tengah kita telah hadir seorang teman yang luar biasa yang akan memberikan suatu inspirasi yang luar biasa buat kita semua hari ini, yaitu Bapak Senta Leo. Wow, finally Pak Senta, apa kabar? Baik. Welcome Shalom to Good Pak News Senta, Program. ya Bisa selamat datang ketemu di sama Good Pak News Senta. Program. Terakhir kali kita ketemu pada waktu kita ke UITU ya. Iya, Naik ke atas betul. gunung, Iya. pasang solar panel di sana. Ini luar biasa banget, Dep. Ya. Dan problem yang ada di sana dia bisa nangani
in-house Puji mekanik Tuhan gitu, ya. handyman. Luar biasa banget. Sampai gitu selesai ya. Sampai selesai dan kemudian kita bisa pulang tepat waktu padahal Ya. buru-buru banget waktu itu ya. Terima kasih loh Pak, gara-gara Thank you, proyek itu sekarang WTU Ya. sudah nggak gelap lagi nih ya. Ya, Betul. sama-sama. Ya, Gitu good. kan. Ya, Ya. silakan. Nah, mau berkenalan sama Pak Senta khususnya buat pemirsa yang di rumah yang belum kenal. Pak Senta ini siapa, latar belakangnya seperti apa? Silakan Pak. Ya, saya latar belakangnya atau sebelumnya setelah saya lulus kuliah tentunya saya rintis usaha. Saya sempat kerja setahun kemudian rintis usaha dan akhirnya selesai dari rintis usaha saya bisa punya satu usaha perusahaan sendiri. Perusahaan apa komputer. waktu itu? Perusahaan Komputer. ya. Heeh. Kalau keluarga, Bapak bisa ceritakan? Ya, saya punya istri Aprilin dan kedua saya punya 2 putri yaitu Abigail dan Michelle. Sekarang Michelle yang kecil 17 mau menjelang 18 dan Abigail udah menjelang 19, 18 hampir 19. Oke. Luar biasa. Nah, Pak Senta ini sekarang lebih banyak menetap di Pulau Nias ya. Ya betul. Di kota Gunung Sitolinya atau berapa jauh dari kotanya? Awalnya di kota Gunung Sitoli dan sekarang udah pindah ke Dusun Siafasi, Desa Saewe di Kecamatan Gide. Oke. Di Kabupaten Gide, Nias, oke. ya. Dan dari Gunung Sitoli sendiri berapa jaraknya? Itu 23,8 kilo kira-kira. Oh, cukup jauh juga ya. Berarti Iya. kalau naik mobil gitu kira-kira bisa setengah jam lebih dong. Ya, 40 sampai 50 menit. 40-50 menit. Iya. Oke, luar biasa Nah, sekali. itu Ya. menarik sekali kan Pak, kalau kita mempelajari perjalanan hidup Bapak ya, lahirnya di Medan, kemudian pindah ke Jakarta waktu SMA, sampai selesai kuliah, merintis usaha, ya kan, menikah, punya anak. Kenapa sampai Bapak bisa pindah ke Pulau Nias dan diboyong semua nih keluarga ya? Saya ke Niasnya itu tahun 2005. Kemudian istri dan anak-anak saya join dengan saya itu saya ingat persis 7 Januari 2007. Ada satu project yang saya dengar namanya The Promised Land Project. Ya betul sekali. Bisa cerita dikit nggak mengenai The Promised Land Project ini? Promised Land adalah satu project di mana kami punya mimpi bahwa dengan apa yang kami kerjakan bukan hanya Pulau Nias, tetapi ada ratusan pulau. Pulau Nias sendiri sebenarnya kepulauan, ada 110 pulau. 110 pulau. Kemudian Oke. juga kalau kita lihat dari atas, dari paling berat Indonesia nih, kita bicara pulau-pulau kecil di Indonesia, ada Simelu, Oke. Nias, kemudian Mentawai sampai ke pulau yang paling bawah Enggano itu ada ratusan pulau, 300 sampai 400 pulau. Wow, oke. Mimpi kita adalah kita buat project Promisan adalah kami memulai sesuatu dari Pulau Nias dulu. Kami akan besarkan anak-anak, didik anak-anak baik-baik, kemudian juga merintis community development seperti pertanian, peternakan, perpustakaan, sekolah, rumah sakit, dan pelatihan. Wow. Sehingga pada akhirnya dengan kapal-kapal anak-anak ini bisa sampai kepada ratusan pulau ini. Wow. Wow. Jadi tujuannya dari anak-anak Pulau Nias untuk menjangkau ke kepulauan yang lain di daerah itu. Iya, betul. Luar biasa biasa. banget, ya. Berapa banyak anak yang sekarang sedang dibina oleh Bapak di The Promised Land? Ada 29 anak. Itu yang tinggal di panti asuhan. Iya. Bagaimana dengan TK-TK yang Bapak kembangkan di daerah sana? Jadi ada sekitar 140 anak di 2 taman kanak-kanak ini, di 2 desa yang di luar, ya maksudnya daerah desa, pedesaan. Tapi masih di Pulau Nias itu? Masih di Pulau Nias. Dengan kapasitas pelayanan yang sekarang ini sudah sangat besar, Pak. Apakah pada waktu masuk semuanya sudah tersedia dengan begitu rupa atau ada cerita-cerita yang mungkin kita bisa belajar yang bisa menguatkan kita semua hari ini? Ya, tentunya awalnya kami mulai dengan nol, ya, dengan tidak ada apa-apa. Sebentar. Apa yang membawa Bapak untuk Nah, datang itu. ke Nias ini loh? Apa? Kenapa yang- repot-repot Iya. pindah gitu Pak? Ngapain kan di Jakarta udah enak punya bisnis gitu loh ya. Jakarta kan kota metropolitan, mallnya banyak, rumah ada, mobil ada, makanan lebih daripada cukup. Apa yang dicari gitu? Awalnya saya sendiri bertanya kepada Tuhan tentunya ya di dalam Bapak di dalam sendiri hidup bertanya. saya. Ya karena saya ya setelah selesai sekolah, kuliah, kemudian kerja, bisnis, saya bertanya untuk apa saya hidup? Itu pertanyaannya. Iya, Wow. untuk apa saya hanya hidup seperti kebanyakan orang Ya. dengan kehidupan keluarga dan lain sebagainya, bisnis, pekerjaan. Dan ternyata Tuhan yang baik itu menjawab. Jadi saya ingat persis peristiwa ketika saya berkunjung di dalam bantuan gempa ketika di 28 Maret 2005. Ya.
itu adalah gempa besar yang melanda Pulau Nias dan menghancurkan Pulau Nias ini. Dan saya datang dan saya ingat persis ada satu keadaan di mana saya berjalan keliling dari jalan besar, saya melihat gedung-gedung yang hancur, rumah-rumah yang hancur, dan saya lihat ada satu tulisan di reruntuhan itu ya. Di tembok reruntuhan itu tertulis adalah jangan asal lihat saja. Dan kata jangan asal lihat saya itu seperti membuat saya sadar, memukul dan menyadarkan saya. Mungkin saya juga seperti turis-turis bencana. Artinya saya datang melihat foto, membantu, kemudian saya pulang kembali kehidupan lama saya seperti biasa. Turis bencana. Iya, saya sebutnya turis bencana. Karena Anda datang melihat foto-foto, lalu membantu pulang, bye-bye. Membagikan sedikit kebaikan. Iya betul, tentunya tetap bermanfaat. Tetapi pertanyaannya, kalau saya datang hanya melihat saja, maka itu tidak akan membuat perbedaan banyak. Gitu. Yaitu saya pulang dan compassion atau belas kasihan dari Tuhan itu mulai menyentuh hati saya dan saya mulai berpikir apa yang saya sungguh-sungguh bisa lakukan untuk pulau ini. Jadi dimulai dari titik itu. Iya. Oke, kita akan dengarkan nanti lebih dalam dari Bapak ya. Oke. Ya, luar biasa pemirsa, ketika Pak Senta mendapatkan panggilan dari Tuhan, dia pun meresponinya dengan segenap hatinya. Bagaimana dengan kita? Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Senta. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu panggilan Tuhan dan apa yang disebut dengan ladang sudah menguning. Stay tune bersama dengan kami hanya di Good News Program. Kemana kalian tahu? Anak-anak langsung tahu karena tahu saya di sana. Kita ke Nias katanya. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Hal yang besar dan bikin seru. Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini ladang sudah menguning. Kembali kepada Pak Senta Leo. Oke Pak, jadi ketika Bapak menerima panggilan dari Tuhan itu, lalu Bapak merespon secara positif. Lalu apa yang menjadi planning Bapak waktu itu untuk pindah ya ke Nias? Ya, awalnya kami pindah ke Nias, itu masih awalnya saya sendiri. Ya. Kemudian 1,5 tahun kemudian, akhirnya istri saya bersedia join bersama dengan anak-anak. Jadi mereka semua berangkat ke Nias bersama dengan saya. Jadi, umur berapa anak-anak waktu itu Pak? Umur 5 sama 7 tahun. Ya, masih kecil. Tentunya itu ya bukan suatu hal yang mudah ya, satu keluarga diboyong semua. Kenapa istri sama anak-anak Bapak sampai mau melakukan hal itu? Awalnya istri saya juga keluarga besar saya, bahkan ada paman saya berkata, Senta sudah gila. Apa yang dia kerjakan sekarang ini kok dia resikokan seluruh, bukan hanya dirinya, bahkan keluarga dia. Ya, dan itu juga yang mungkin buat kita juga, why? Tentunya ini kita harus jawab buat diri kita sendiri juga ya. Mengapa saya harus lakukan itu? Awalnya yang saya tahu adalah compassion, kasih kepada jiwa-jiwa, kasih kepada orang-orang yang tertinggal dan yang menderita begitu ya. Tapi pertanyaannya, benar nggak Tuhan ingin saya lakukan itu? Benar nggak Tuhan ingin memanggil saya untuk melakukan itu? Itu hanya saya bisa jawab, jauh di dalam hati saya, api yang saya sebut ya, kerinduan besar itu nggak hilang hingga hari ini. Jadi itu ada beban yang seolah turun ke saya, kamu hidup bukan hanya untuk diri kamu, dan inilah ladang yang kamu harus garap, jiwa-jiwa, anak-anak, generasi. Jadi itu saya lakukan hingga hari ini. Tapi bagaimana Bapak bisa menularkan api itu kepada istri sama anak-anak? Loh, tapi tadi Bapak berkata bahwa istri pun berkata kamu gila.
Istri saya tentunya nggak langsung bilang saya gila, tapi istri saya tidak setuju. Atau istri dalam bilang hatinya nggak setengah gila terucap. gitu. Istri Belum saya gila tidak, full tapi setengah gila gitu. istri saya tidak setuju, bilang oke, kalau kamu mau pergi pelayanan ke pelosok seperti itu silakan kamu lakukan, saya tinggal, saya teruskan bisnis, toh kamu tetap perlu uang untuk menjalankan. Saya support dari sini, dari Jakarta, saya kerja dan itu yang mensupport Kedengaran uang bijaksana. seperti itu ya. Dan perlu waktu 1,5 tahun untuk dia sendiri merasakan panggilan itu. Jadi awalnya dia berkata, kalau memang Tuhan yang berbicara kepada kamu demikian, baik kamu lakukan, tapi Tuhan harus berbicara pada saya juga. Dan 1,5 tahun ketika saat dia berangkat itu, karena dia dilanda satu rasa kejenuhan yang luar biasa ketika dia bikin proposal ke perusahaan untuk menawarkan produk dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia dilanda kejenuhan besar dan dia seolah dia merasakan hatinya Tuhan buat anak-anak, orang-orang yang terhilang itu, orang-orang yang menderita itu. Dan dia merasakan bahwa seperti yang saya rasakan, buat apa saya hidup hanya untuk kenyamanan, tetapi hidup saya hanya begitu saja. Dan waktu itu dia memutuskan berangkat dan dia berkata pada anak-anak saya, ayo kita mau berangkat. Kemana kalian tahu? Anak-anak langsung tahu karena tahu saya di sana. Kita ke Nias katanya. Jadi akhirnya ngepak barang semua dan berangkat. Nah itu momen-momen yang di tahun 2007 itu sungguh sesuatu yang menyentuh ya buat keluarga besar kami juga. Dan saya percaya bahwa apa yang kami lakukan pada tahun 2007 itu adalah sesuatu awal di mana kami belum lihat apa-apa. Seperti sekarang ini. Tapi dan waktu Bapak pindah ke Nias, Bapak ada rumah besar di sana atau ada kenyamanan, kemewahan di sana yang keluarga sudah nantikan dan akan dapat di sana? Menarik. Awalnya memang saya ke sana, saya tidak expect apapun, tetapi karena dipercaya menjadi perwakilan atau orang yang membantu satu badan pelayanan tertentu, ya. Dan tentunya awal saya hanya tidur di emperan, di rumah-rumah penduduk, kemudian mengambil sebidang tanah, dan oleh lembaga ini akhirnya dibangunkan satu gedung. Berapa lama? Itu 1,5 tahun awal. Jadi pas pas selesai baru keluarga anak-anak saya mau sedia berangkat bersama istri, kita pindah ke gedung. Masih ada gedungnya hingga hari ini. Tetapi perjalanan kami, anak-anak harus homeschool dan tinggalkan segala-galanya. Aktivitas dia, les-les yang ada, bahasa Inggris, Mandarin, les musik, apapun, sekolah bahkan ditinggalkan hanya untuk di sana hanya. Kenapa nggak lanjut les musik, les balet, les matematika, les bahasa Inggris di Nias? Kenapa nggak dilanjutin? Karena memang nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada di sana. Okay. Ya. Kecuali mamanya bisa ngajarin balet sendiri. Ya. Jadi anak-anak sempat homeschool nih Pak? Iya, sempat Yang homeschool di sana. ngajar Bapak apa Ibu? Kebanyakan istri saya. Yang in charge untuk itu. Dan bagaimana respon anak-anak pada waktu mereka tiba dan kemudian saya nggak bisa pikirkan tentang adaptasi yang harus dilakukan. Syukurnya karena mereka berangkatnya itu masih kecil, ya sekitar 5-7 tahun, belum remaja. Saya kira remaja akan lebih sulit, ya bonding dengan teman-teman lebih tinggi. Tetapi pun itu mereka ngalamin satu culture shock ya, satu keperbedaan yang sangat drastis buat mereka. Tetapi bersyukurnya karena kita punya bonding yang kuat. Saya dengan anak-anak, istri. Justru waktu saya masih berangkat sendiri 1,5 tahun awal, kedua anak saya sangat kehilangan saya. Jadi ketika titik saat istri saya menyatakan oke, mau berangkat, justru mereka sukacita. Jadi mereka berangkat karena mereka percaya bahwa mereka bisa berjumpa dengan lagi papa sama dan papanya. lengkap semua. Jadi itu bonding itu yang membuat mereka bertahan. Walaupun mereka kehilangan, jelas mereka merasa kehilangan teman, merasa sendiri. Kalau anak-anak nggak ngerti, istri deh, pernah nggak berantem ribut gitu? Ya pernah sih, sekali yang saya ingat sekali. Istri saya siap untuk hidup susah, untuk meninggalkan segalanya, karena memang dari dulu juga kami tidak hidup bermewah dan bagaimana gitu ya, nyaman bagaimana. Tapi yang paling sulit buat istri saya adalah memang dia sulit menerima bagaimana respon ketika kami sudah lakukan perbuatan kasih, menolong dan lain sebagainya, ketika responnya tidak seperti yang diharapkan. Maksudnya dari respon dari orang-orang sana. Iya. Orang yang dibantu ataupun masyarakat ataupun orang-orang yang ada di sana gitu. Iya, kurang lebih seperti itu, sehingga ia merasa
marah sepertinya ya. Kenapa harus seperti itu? Air susu sepertinya dibalas air tuba dan lain sebagainya. Mungkin buat orang-orang yang melakukan itu mungkin tidak menyadari juga ya. Ini kan sebenarnya proses pembelajaran. Bahwa kalau kita berbuat kasih itu kita nggak mengharapkan balasan. Karena firman Tuhan sudah berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Oke pemirsa sekalian, luar biasa banget nih ya. Kisah kehidupan yang saya percaya ini memberikan kekuatan. Kita akan take a break dulu dan nanti setelah break kita akan menyaksikan ada satu kelompok musik. Orang-orang muda yang luar biasa, mereka passionate banget dengan musik. Mereka mau menjadi berkat melalui apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dan setelah itu kita akan kembali dengan kisah daripada ladang sudah menguning. Hanya di Good News Program. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dinosaurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Ajaib perbuatanmu, besar karya
penampilan yang luar biasa dari GMCC Music. Welcome back to Good News Program. Ya. Bagaimana kabarnya kalian? Baik tentunya. Baik. Dari sejak yang kemarin datang sama hari ini membawa album yang baru ya? Betul. The Promise. Nah, bisa ceritakan nggak tentang album kedua ini? Gak terasa ya, Pak Daniel, Bu Debbie sudah setahun ya. Iya, Dari yang terakhir, udah gitu kita kemari. Waktu cepat ya. Waktu cepat sekali, gak terasa. Sudah setahun, ini sudah album yang kedua dari GMCC Musik. Dan seperti biasa bahwa ini adalah album dari semua teman-teman, komunitas. Jadi materi, lagu-lagunya, aransemennya, semua dari komunitas GMCC Musik. Oke. Good. Apa yang dibikin beda dari album yang pertama dengan album yang kedua ini? Album yang pertama yang dibuat beda ya jelas covernya ya beda ya. Oh iya, ini bagus banget ya, tebel lagi ya. Wow, keren. Ya, ada ceritanya juga. Good. Bagus. Ini menunjukkan ladang sudah menguning gitu ya. Betul. Oke, good. Konsepnya seperti itu ya. Betul. Oke, good. Dan kalau dari segi personelnya dibandingkan dengan album yang pertama ada penambahan mungkin dari personel atau pengurangan atau ganti? Enggak sih, posisi? kurang lebih sama. Jadi mungkin ada beberapa sedikit penambahan, tapi bukan penambahan ya, karena kan ini bentuknya komunitas seperti yang Pak Daniel dan Bu Debbie tahu bahwa GMCC Musik sendiri terdiri dari banyak orang kan, banyak orang dan nggak semuanya tentunya bisa main di album yang pertama. Lalu diganti juga akhirnya ada yang ditambah di album kedua baru bisa main. Jadi ada kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang pas waktu pertama belum tampil gitu. Betul. Nah, ada cerita-cerita yang unik nggak pada waktu mungkin persiapan arrangement, sampai recording, sampai kemudian sampai jadi album yang bagus seperti ini? Mungkin ada sesuatu yang unik yang mungkin kita bisa dengar sama-sama gitu? Yang unik adalah jujur kita ada sekitar 13 lagu di sana. Ada 13 lagu dan ada satu lagu yang akhirnya kita nggak sangka bahwa itu bisa jadi satu lagu yang baik, yang disukai oleh orang-orang dan memberkati orang banyak. Judulnya adalah Mujizat Dalam Waktumu. Judulnya. Itu lagu, uniknya adalah itu lagu sempat hilang. Sempat hilang maksudnya Hilang gimana? dalam artian kita nggak tahu lagi lagunya seperti apa. Jadi kan biasa kita, kalau lagu-lagu itu kita masukkan ke dalam bank lagu, lalu setelah itu baru kita aransemen kan. Nah, tapi pada waktu kita mau tarik lagu itu udah nggak ada, lagunya hilang. Jadi kita lupa itu lagu seperti apa, udah lupa gitu. Sama sekali udah lupa, bingung. Akhirnya kita kurang lagu kan pada waktu itu. Akhirnya kita coba cari. Cukup susah juga. Akhirnya diketemukan sama teman kami satu, namanya Nathan, dia salah satu arranger kami juga. Dia ketemukan, ada masuk. Tadinya sudah mau hampir hilang itu lagu. Gitu loh. Jadi pas ya, Pas. Mujizat dalam waktunya Tuhan Mujizat itu, dalam ketemunya. waktunya Tuhan. Betul, ketemunya juga pas. Dan di sini kita mengenalkan satu buah musik, namanya adalah electronic worship. Jadi ternyata memuji dan menyembah Tuhan itu bukan hanya bisa melalui berbagai macam alat musik, bukan hanya melalui band. Sekarang kan lagi ngetren elektronik musik. Betul. Ternyata dengan elektronik musik pun kita bisa menyembah Tuhan. Maksudnya elektronik itu synthesizer atau apa gitu? Betul. Sudah gitu yang bersifat elektronik, bukan hanya drum pada umumnya ya, tapi lebih bersifat looping dan lain sebagainya. Ternyata kita bisa pakai itu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan untuk generasi sekarang ternyata itu masuk sekali. Good. Oke, kami senang sekali GMCC Music bisa terus produktif dan menjadi berkat buat banyak orang. Saya berdoa biarlah acara ini atau album yang kedua album The ini. Promise ini akan menjadi berkat bukan saja untuk jemaat daripada kelompok kalian atau komunitas kalian, tetapi juga untuk menjadi seluruh tubuh Kristus yang ada di Indonesia atau siapapun yang pas kebetulan mendapatkan lagu ini sehingga akan dipakai di banyak tempat. Ya, puji nama Tuhan. Ya, selamat ya. Selamat. Nah, terima kasih sudah mampir ke program. pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah album keberapakah The Promise yang dibawa oleh GMCC Music hari ini? Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD, The Promise, persembahan dari GMCC Music. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Air itu mengalir dari setiap pondok yang ada, kita ada 5 pondok, ditampung ke penampungan air yang kita beli ya, seperti torrent gitu ya.
Masih di Good News Program, ladang sudah menguning, tapi kalau pekerjanya nggak ada, siapa yang akan menuai? Nah, untuk itu pemirsa, khususnya di akhir zaman ini kita harus bersiap-siap untuk menjadi penuai-penuai bagi kerajaan sorga seperti Pak Sentalio dan keluarganya. Nah, Pak ingin bertanya, sejak tahun 2007 berarti ya, keluarga semua pindah itu, kesulitan terbesar apa yang pernah dihadapi oleh keluarga Bapak di sana? Kesulitan terbesar saat-saat kami harus pindah lagi. Jadi 2007 sampai akhir 2008 menjelang 2009 kami akhirnya harus memutuskan untuk keluar dari gedung. Jadi ada satu gedung awalnya masih ada spring bed-nya ya seperti Kenapa itu. harus keluar dari gedung? Karena memang Tuhan itu ingin supaya kami ini benar-benar dipersiapkan untuk melayani yang lebih Ekstrim lagi. Pencil. ya, lebih ini tentunya harus Lebih melewati ekstrim itu lagi. ya. Wow. Jadi Tuhan itu baik, ada proses dari Jakarta dengan spring bed-nya, AC-nya, Adjustment dulu. adjustment gitu ya. Ya. Baru terakhir dibanting. Sejauh apa dibantingnya Pak? Jadi saya ingat persis waktu kami ke sebuah tanah di tepi sungai, di sana namanya Sungai No. Sungai yang sering banjir, kemudian nggak ada air, masih semak belukar, rawa-rawa begitu. Jalan masuk aja hanya gang kecil, becek, kotor seperti itu. Kami masuk harus babat rumput, mulai membangun pondok-pondok kayu. Dan saya ingat membangunnya dengan iman, tentunya kita nggak punya banyak dana, tapi yang jelas sempat banjir, kita harus bongkar lagi struktur dasarnya, kita kemudian naikkan lagi supaya bangun di atas air itu. Dan kondisinya juga waktu itu kita mau sedot air, nggak ada air, airnya kotor sekali. Kemudian kita harus tampung air hujan. Kemudian juga awal 3 bulan lebih itu tanpa listrik. Jadi kami harus hidup apa adanya, bertahan seperti itu. Dengan anak-anak juga? Anak-anak, iya, juga bergabung. Tentunya awalnya saya titip dulu sebentar, kemudian bergabung juga kondisi begitu. Nggak ada listrik berarti anak-anak nggak bisa nonton TV gitu ya? Ya memang kita di sana nggak ada TV hingga hari ini. Pak, nampung air hujan maksudnya gimana? Nampung air hujan ya tentu kita dari talang air, dari pondok-pondok kayu kita bikin talang air. Talang air itu mengalir dari setiap pondok yang ada, kita ada 5 pondok, ditampung ke penampungan air yang kita beli ya, seperti toren gitu ya. Kita Supaya tampung bisa dipakai untuk mandi. untuk nyuci, untuk apa ya. Wow. Pakai untuk itu. Memang 1 minggu itu bisa nampung berapa liter air? Atau 1 hari berapa liter air? Kita punya beberapa, tentunya secara bertahap. Awalnya cuma punya 3.000 liter, tapi kami beli tambahan, kita bikin bak dan lain sebagainya. Total kita punya lebih dari 15.000 Per bulan? liter. Emang curah hujan di Nias begitu tinggi? Curah hujan di Nias itu boleh dikatakan setiap minggu mesti ada hujan atau 2 minggu sekali. Jadi, Walaupun musim kemarau? walaupun musim kemarau, biasanya Oke. 2 mingguan ada hujan dan kita tampung untuk kita pakai begitu. Terus Oke. caranya menghemat air bagaimana Pak? Ya, kami coba menghemat sebisa kita. Ya, kalau kita misalnya mandi, ya saya masih ingat waktu itu istri saya kepikiran dia beli ember besar untuk biasa tempat menampung air, tempat menampung cucian baju-baju kotor, itu ditaruh di bawah, anak saya berdiri di atasnya, kemudian siram beberapa gayung, dan setelah selesai air kotor yang ada itu dipakai buat siram ke toilet dan lain sebagainya. Jadi dicoba memaksimalkan apa yang ada. Jadi air bekas mandi nggak dibuang dulu karena nanti buat siram toilet dan lain Ya. sebagainya. Bapak nggak punya Kreatif filter banget. ini water treatment system, jadi dari air yang sudah kotor banget bisa dipakai lagi ke atas, kan keren banget kalau gitu Pak. Ya, belum. Proses. Iya. Proses kehidupan yang iya. ini mungkin ini dukanya. Nah saya mau tanya, pasti nggak mungkin ada duka terus, pasti ada sukanya dong. Bisa cerita nggak sukanya apa? Sukanya ketika apa yang kami kerjakan ini saat merasa berguna ya. Jadi ketika contoh anak-anak yang kami tampung, ya kami buka panti asuhan awalnya, anak-anak dari desa yang sakit, kadang bahkan ada yang kakinya bengkok, kurang gizi, TBC dan lain sebagainya, ketika dihantar ke kami atau ketika kami pergi mendapatkan anak-anak ini, dan anak-anak ini ketika kami tampung, ketika kami lihat mereka bisa tidur dengan aman, dengan nyenyak,
tiba-tiba ada rasa sukacita. Sukacita ini nggak bisa dibeli uang. Jadi sukacita kami lebih ke arah kami merasa bahwa hidup kami itu bisa berarti buat banyak anak-anak yang yatim piatu, yang memang nggak punya orang untuk mengasihi dan melindungi mereka begitu. Wow. Adakah prestasi-prestasi membanggakan yang dihasilkan dari anak-anak selama ini yang Bapak ingat? Anak-anak masih kecil, ya tentu ada di antara mereka setelah kita tampung, mereka bisa juara di sekolah sampai juara 1. Dan mereka itu sekarang bisa bahasa Inggris dengan baik. Wow. Sehari-hari mereka ada prestasi-prestasi yang dicapai. Misalnya menjadi bagian dari iring-iringan acara parade dan lain sebagainya. Tapi yang saya kira itu sukanya kami ya, tapi nggak ada yang kami bisa banggakan dalam apa yang kami kerjakan, karena pada akhirnya sebenarnya itu tentang antara kita dan Tuhan sendiri. Apa yang kita kerjakan tulus, sungguh-sungguh atau tidak. Ya, ya. Jadi memang ini panggilan yang sudah istilahnya Tuhan percayakan kepada Bapak. Nanti kita akan belajar lagi Pak ya tentang gesekan atau juga tentang mungkin saya dengar di Nias itu lobsternya gede-gede. Kita pengen tahu nih tentang lobster juga nih ya. Bisa sekalian kita akan lebih lagi belajar dari seseorang yang luar biasa yang memberikan inspirasi hanya di Good News Program. Apa yang kita kerjakan itu berdampak tidak hanya short term, jangka pendek, tetapi kita melihat generasi anak-anak yang bisa jadi lost generation kalau mereka tidak ditolong. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino Sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Hal yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Berbicara masalah panggilan adalah sesuatu antara Tuhan dengan kita. Nah, kadang-kadang perlu dipertanyakan memang, atau mungkin ada orang-orang yang mungkin tidak percaya akan panggilan itu. Nah, kita akan lebih dalam berbicara dengan Pak Senta. Pak, tadi sebelum break saya mau bertanya tentang lobster, Pak. Perlobsteran ini penting dibahas. Karena Indonesia begitu kaya, ragam dengan ikan dan protein-protein hewani dari laut, Pak. Bisa ceritakan tentang hebatnya lobster Nias ini gimana, Pak? Ya, Nias tentunya adalah gugusan pulau-pulau karang, dan karena banyaknya pulau, ada 100 pulau, tentunya banyak juga lobster, ikan, dan lain sebagainya. Oke. Lobster ini sendiri ya udah jadi komoditi nasional yang populer, tentu jadi mahal, tapi di sana relatif lebih murah. Ya. Sekitar 120 ribu waktu itu kita ambil di pulau. Per apa Pak? Per kilo. Ya. Dapetin 2 kilo. Wow. Satu lobster itu 50 ribu. Ada nelayan yang datang ke saya bilang, Pak, ini saya ada dapat lobster ini, Bapak mau beli nggak? Saya awalnya nggak mau beli, tapi karena saya lihat juga dia membutuhkan finance juga, uang juga, ya saya beli, saya pegang, saya foto. Saya ingat saya persis saya ada foto waktu tahun 2005, 2006 saya foto itu. Ya. Lobster ini ada satu jenis yang saya mau cerita, lobster megalitik. Teman-teman di sana bilang lobster megalitik karena Nias juga budaya megalitik sebutnya. Lobster ini lobster laut dalam, jadi khusus ditangkap dari kedalaman ratusan meter dari dasar laut. Dan lobster ini karena tidak populer dan bukan jadi komoditi nasional, itu lobsternya murah. Awal kita beli satu ekor besar begini itu 15 ribu. Sekarang paling itu cuma sekitar 40 ribu, 30-40 ribu kita udah dapat lobster yang lebih dari sekilo 2 kilo seperti ini. Wow. Ya. Padahal di Jakarta mahal banget harganya. Pak, kalau kita bicara tentang pelayanan ke daerah yang terpencil kepada suku yang
tertinggal atau yang terasing seperti kami juga lakukan dalam Yayasan Anugerah gitu ya Pak. Ini kan ibaratnya seperti orang lari maraton. Jadi staminanya harus kuat, nafasnya harus panjang. Menurut Pak Senta, bagaimana pelayanan seperti ini bisa berhasil Pak? Tentunya pelayanan yang berhasil adalah pelayanan yang bukan mengandalkan kekuatan kita. Di situ perlu endurance, di situ perlu kesabaran, passion ya. Jadi memang itu kita harus kerjakan bertahun-tahun, ya. Itu harus konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Kadang juga disalahpahami dan lain sebagainya. Tapi intinya supaya bisa berhasil, bahwa kita harus memikirnya secara terintegrasi ya, secara holistik. Bahwa pelayanan untuk orang-orang yang miskin atau orang-orang yang tertinggal, Nias tidak terasing karena ada pesawat dan lain sebagainya, tapi tetap tertinggal dalam pendidikan, dalam segala hal, ya, segala aspek termasuk ekonomi. Untuk membantu tentunya kita pikirnya tidak hanya bicara soal memberi makan, tapi kita bicara di situ harus juga kita memberi pendidikan yang baik, membuka sekolah dengan pendidikan yang baik buat mereka, dan bahkan memikirkan bagaimana pengembangan ekonomi, community development, bagaimana pertanian, peternakan dan lain sebagainya dikembangkan sebagai satu kesatuan sehingga mereka ini bisa diangkat. Ya. Dan tentunya yang paling penting dari semua itu, kita sadar bahwa kita tidak bisa kerjakan sendiri. Kita perlu berbagai resource, berbagai tenaga. Mungkin orang berpikir kalau pelayanan ke pedalaman itu hanya berbicara soal hal tertentu. Tapi buat saya, kalau Anda atau pemirsa punya skill dalam bidang ekonomi, di dalam bidang pertanian, sebagai perawat, sebagai guru, sebagai dokter, sebagai aspek apapun, itu sangat-sangat berguna ketika kita terjun ke daerah yang pedalaman. Karena itu yang dibutuhkan. Jadi setiap orang bisa berkontribusi sesuatu untuk masuk ke daerah-daerah yang tidak terjangkau. Bukan cuma Nias nih, karena Indonesia begitu luas dan dalam sekali ya. Karena puskesmas saja tidak ada di beberapa desa itu ya. Ada, ya tentunya seperti itu. Bahkan saya pernah ke pulau yang lebih kecil lagi, kan ada 110 pulau. Pulau lebih kecil, penduduk di sana bilang, Pak, kami nggak ada TK. Kami nggak ada, jangankan rumah sakit, klinik aja nggak ada. Kami nggak ada apa-apa. Kalau kami sakit, berarti harus menunggu kapal dan membawa kami ke seberang untuk berobat ke puskesmas. Resiko kehidupan yang begitu tinggi dan mereka harus siap mati juga nih ya di dalam menjalani kehidupan itu. Betul. Nah Pak Senta, gimana caranya kita menggerakkan hati pemirsa yang ada di rumah yang dari tadi sudah mendengarkan obrolan kita supaya mereka mau menjawab panggilan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati mereka? Ya, sebenarnya seperti tadi yang saya katakan, at the end of the day sebenarnya the end of the matter is better than the beginning. Ya, kita bicara soal bagaimana bisa menggerakkan teman-teman untuk membantu. Kita harus melihat jangka panjang, bahwa apa yang kita kerjakan itu berdampak tidak hanya short term, jangka pendek, tetapi kita melihat generasi, anak-anak yang bisa jadi lost generation kalau mereka tidak ditolong di dalam berbagai aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Tentunya pemirsa harusnya juga bisa mengerti dan mendalami, bahkan mempunyai hati yang belas kasihan, melihat bahwa ada sesuatu yang mereka bisa lakukan. Ya. Bisa berkunjung dalam waktu singkat, tidak harus tahunan, ya. Seperti ada beberapa teman dari luar negeri, mereka datang juga hanya 1-5 bulan, mereka bisa lakukan sesuatu. Bercocok tanam, ini membantu mengajar. Yang membantu mengajar bahasa Inggris, membantu anak-anak, mengajak mereka bermain. Kita punya keterampilan dan keahlian bidang masing-masing. Bakat itu bisa dipakai, talenta kita bisa dipakai di ladang pelayanan seperti itu. Luar biasa. Ya. Kita akan lanjutkan nanti ya Pak ya. Nah pemirsa, sebelum segmen ini berakhir, ada jawaban doa dari seorang pemirsa yang beberapa saat yang lalu meminta bantuan doa dari seorang ibu di Lampung. Setelah kami doakan, dia mengirimkan SMS kembali dan berkata, puji Tuhan atas bantuan doa Bapak Daniel dan Ibu. Anak saya kini diangkat sebagai bidan dari sebuah rumah sakit di Lampung. Tuhan Yesus memberkati. Rupanya anaknya dia sedang mencari pekerjaan dan Tuhan sudah menjawab apa yang menjadi pergumulannya. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama kami dalam Good News. Maukah kita mengambil satu sikap pada waktu konflik terjadi untuk kita tidak berusaha untuk menjegal pelayanan lain?
Karena bukankah ladang pelayanan adalah milik Ladang sudah menguning, kembali ke Good News Program bersama Pak Santaleo. Nah, Pak, saya mau bertanya, tentunya orang pelayanan pasti ada gesekan-gesekannya yang bisa terjadi apakah dengan lembaga pelayanan yang lain atau dengan orang-orang yang sedang melayani yang berada di lapangan. Apakah ini juga terjadi dalam pelayanan Bapak? Iya, itu juga terjadi, ya kita nggak bisa hindari itu ya, bagaimana orang berpendapat tentang kita. Jadi kesalahpahaman itu memang ada, tetapi itu tidak membuat kita menjadi mundur tentunya. Kalau mundur tentu saya yang tidak ada di sini. Ya, to be great ya ada satu istilah, to be great is to be misunderstood. Ya. Untuk kita maju ke depan lebih lagi tentunya kita akan hadapi segala kesalahpahaman. Ya. Dan itu nggak jadi masalah asal kita tetap punya hati yang mau mengerti, mengampuni, kemudian terus berjalan dalam kasih. Apa yang Bapak lakukan apabila menemukan hambatan, misalnya ada pihak-pihak yang mungkin secara tidak sadar atau mungkin bahkan sengaja menghambat? Ya tentunya kalau saya tahu, kalau saya nggak tahu saya nggak bisa buat apa-apa. Kalau saya tahu tentu kalau saya kenal ataupun bisa saya akan samperin untuk mencoba menjelaskan apa yang kita lakukan supaya memberi pengertian, jangan sampai salah paham. Tetapi sekalipun kadang ada juga setelah itu tetap memang sengaja memilih untuk tidak, ya nggak apa-apa, kami akan tetap, the show must go on, kita harus jalan terus. Jadi apapun yang terjadi ya. Ya. Nah kemudian ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dalam kita tahu bahwa satu tujuan pasti harus ada goalnya. Ya. Definisi kesuksesan di dalam apa yang Bapak ingin raih atau di dalam dunia permisian ini, Bapak bisa sebutkan kira-kira apa nih orientasinya? Goal kita tentunya bukan bicara gedung ya. Kalau kita bicara lembaga pelayanan dan lain sebagainya, merasa puas diri kalau udah berhasil membangun legasi gedungnya, yang wah dan segala kemewahan yang ada. Kalau kami goalnya adalah jiwa. Jadi anak-anak kami rindu supaya anak-anak ini bertumbuh. Tentunya target kami jangka pendek SD, SMP. SMP udah lulus daripada tidak sekolah. Karena sebelumnya mereka nggak bisa sekolah. Udah lulus dari TK, SD, SMP, SMA. Dan mereka udah diberi satu rangsangan untuk kerinduan untuk mereka mau capai apa. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot, jadi guru, jadi apapun itu kita dorong. Dan mereka dengan cita-cita mereka ini kita percaya dengan semangat usaha mereka berjuang di dalam mereka belajar, suatu saat nanti mereka akan menjadi seperti itu. Murid yang paling lama dibina atau paling besar saat ini usia berapa? Usia 21 tahun. Dan jenjang pendidikannya sampai level apa di sana? SMA 2 sekarang ini. Oke, mungkin ada orang yang bertanya, 21 tahun SMA 2, ini doesn't match gitu. Apa yang terjadi? Ya, awalnya ketika anak ini datang dibawa ke kami, kondisinya memang dia udah kelas 2, tetapi juga sebelum kelas 2 pun dia udah masuk sekolah terlambat. Sekitar 7-8 tahun baru masuk SD kelas 1. Wow. Jadi ketika masuk ke kami, dari desa ke kota, di kota kami bawa ke sekolah yang ada, ya. Dan sekolah itu dites oleh kepala sekolahnya, ternyata kemampuan dia itu hanya bisa di kelas 1. Jadi harus lagi. kembali lagi ke kelas 1. Jadi bisa sampai mundur 4 tahun ke belakang gitu ya. Baru akhirnya dia ngejar lagi. Tapi sampai sekarang masih bersama dengan Bapak? Masih bersama dengan saya. Ya. Well, kami sangat diberkati Pak Senta. Kami berharap setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini, mereka juga bukan hanya diinspirasi, tapi mereka akan mau untuk membuat satu keputusan. Aku juga mau melakukan sesuatu yang berguna, karena ini menjadi tujuan hidup saya. Gitu. Ya, kami butuh guru-guru. Ya, jika ada yang tertantang dan terinspirasi mau bergerak, kita kita akan sambut. Ya, kita akan rintis sekolah. Kita akan rintis nanti ke depan segera klinik untuk pengobatan dan lain sebagainya. Bahkan yang paling penting kita mau buat pertanian supaya anak-anak bisa makan. Anak-anak nggak boleh minta. Mereka jadi bekerja mentalitas dengan tangan minta-mintanya harus dibuang. Ya. Oke, terima kasih Pak Senta. Saya berharap apa yang Bapak lakukan ini memberkati begitu banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, oke, puji nama Tuhan. Terima kasih. Salam buat seluruh daripada keluarga Bapak, istri, anak-anak dan juga murid-murid binaan. Terima kasih. Ya.
Oke, puji Tuhan pemirsa sekalian, mari kita akan lihat daripada firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat 38. Firman Tuhan berkata, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. 38, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Benar pemirsa sekalian, Tuhan Yesus ini yang berkata, ladang itu sudah menguning. Dan kerap kali kita ini mempunyai satu mentalitas, namanya juga manusia, benar ya pemirsa ya. Ada orang-orang yang suka misalnya menunda atau mungkin berpikir menganalisa karena kita punya latar belakang pendidikan, kemudian kita mengerti ilmu manajemen, dan kemudian mulai berkata, oh belum kok, ladangnya belum menguning, karena ini belum musimnya. Tetapi justru di sana kita tahu bahwa ladang yang dibicarakan ini sebenarnya bukan berbicara tentang masalah pertanahan saja, tetapi lebih daripada itu berbicara masalah jiwa. Bahwa jiwa ini perlu diselamatkan. Nah, tujuannya untuk jiwa perlu diselamatkan, maka tentunya terlebih dahulu mereka harus ditabur dengan firman Tuhan, pemirsa sekalian. Nah, diperlukan orang-orang yang mau menjadi bagian daripada tubuh Kristus untuk menjadi pelaku daripada kegerakan misi ini. Misi ini harus bergerak. Bahkan ada satu ayat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus berdoa, berdoalah kepada Bapa, pemilik daripada tuaian itu. Karena Bapa pemilik tuaian itu yang selalu mempunyai beban kepada tuaiannya. Tuaian tidak ada masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah pekerjaannya tidak banyak. Nah, oleh karena itu pemirsa sekalian, saya berbicara kepada Anda, khususnya Anda mungkin saat ini ada 2 pihak yang mungkin saya bisa bicarakan, yaitu yang pertama yaitu orang yang masih di luar ladang pelayanan, ya, ladang misi. Marilah kita mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu. Bukan, saya tidak berbicara masalah ngasih uang kemudian kita merasa kita berpuas diri. Tetapi lebih daripada itu. Tentu saya percaya uang diperlukan, ya, karena siapapun juga perlu uang. Tetapi lebih daripada uang, do something else. Lakukan sesuatu yang lain. Kalau saudara pikirkan gini, kalau saudara hari ini misalnya berumur 25 atau 35 tahun atau mungkin 40 tahun gitu ya. Berapa lama saudara akan mau bekerja di dalam karir saudara? Coba bayangkan kalau saudara mengambil waktu untuk beristirahat cuti sejenak 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun gitu ya. Dalam bahasa Alkitabnya disebutkan mengambil masa sabbatical leave gitu ya. Kemudian saudara melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan karirmu. Tetapi engkau tahu ini yang menjadi passion yang terdalam daripada kehidupan saudara. Apa yang saudara bisa lakukan untuk berkontribusi bagi kerajaan surga. Maka yang terjadi adalah saudara dengan berani melakukan hal itu. Dan engkau pergi untuk melakukan pelayanan ke ladang-ladang misi. Tidak selalu harus masuk ke dalam hutan-hutan saja. Mungkin Tuhan juga bisa kirim saudara ke negara lain loh, ya. Atau mungkin saudara bisa pergi ke kota lain atau ke dusun atau ke atas gunung atau ke lembah. Lakukan itu dan kemudian pada waktu engkau kembali, engkau akan menjadi berkat. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang sudah terlibat dalam golongan pelayanan misi ini. Sadar tidak sadar, kelap kali pasti Anda menghadapi konflik. Ya. Maukah kita mengambil satu sikap pada waktu konflik terjadi untuk kita tidak berusaha untuk menjegal pelayanan lain? Karena bukankah ladang pelayanan adalah milik Tuhan? Pekerjanya kita, tetapi pemilik ladang bukan kita. Maukah Anda berkomitmen pemirsa sekalian bersama dengan saya? Karena pada waktu kita menjadi orang-orang yang sudah dewasa, konflik pasti ada, tetapi perlu kita kejernihan berpikir dan kebesaran hati untuk mulai tidak melakukan intrik-intrik di dalam pelayanan untuk menjegal orang lain, gereja lain, hamba Tuhan lain, ladang misi pelayanan lain, sehingga mereka terhambat, sehingga mereka terganggu gitu ya, dengan cara hal-hal yang aneh-aneh. Tetapi mari kita orientasikan Tuhan apa yang Kau mau terhadap pelayanan kami sehingga kami tidak berbenturan secara sengaja ataupun tidak dengan pelayanan lain dan kita bisa berfokus kepada jiwa-jiwa bukankah memang ladang sudah menguning. Nah, kalau Anda memang seperti itu daripada 2 bagian daripada kelompok pemirsa, saya rindu berdoa bagi Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Saat ini engkau tahu, melihat kerinduan apa yang terjadi pada hati daripada para pemirsa sekalian. Tuhan, mereka yang ingin Tuhan untuk melakukan sesuatu keluar dari zona nyaman mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah dari suatu kuasa keberanian yang akan membuat engkau berteguh hati, sehingga hidupmu akan lebih bermanfaat buat kerajaan surga. Untuk pemirsa bagian yang kedua, Tuhan kami mau berdoa apabila ada konflik-konflik di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan Kau akan memberikan kejernihan, kebesaran hati, sehingga tidak ada satupun daripada kami bertujuan untuk menjegal atau menghambat pertumbuhan pelayanan lainnya. Karena Engkau adalah pemilik daripada ladang dan jiwa-jiwa ini. Memberkati setiap pemirsa yang lain, mereka yang mungkin pengangguran, mereka mungkin sakit, mereka membutuhkan pemulihan keluarga. Tuhan Kau lawat mereka, di dalam kasih karunia-Mu, Engkau sanggup mendatangkan kebaikan di dalam segala kesukaran yang ada. Terima pemirsa, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan memberikan kasih karunia-Nya kepada kehidupan Anda. Terima, haleluya, yang percaya dan diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin, haleluya. Amin, amin. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami percaya pemirsa diberkati, sama seperti kami juga diberkati di studio ini. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa, hanya untuk berjumpa kembali dengan Anda di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya, Debbie Katarina, bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami, ada di www.anugerah.net, dan juga subscribe di channel YouTube kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.